Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Berada di usia senja Sabariah, warga Antasan Kecil Timur Dalam RT 17 Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, tinggal di rumah reot nang sebagian bangunannya sudah sangat memprihatinkan. Namun hingga wayah ini belum ada bantuan perbaikan dari manapun. Instansi terkait nang sudah beberapa kali melakukan pendataan pun kadada tindakan lebih lanjut. Berada di usia senja, Sabariah, warga Antasan Kecil Timur Dalam RT 17 Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, tinggal di rumah reot nang sebagian bangunannya sudah sangat memprihatinkan. Di rumah warisan suaminya inilah Sabariah didampingi salah seorang anaknya Bangaran Abdul Manaf, nang wahini berusia 30 tahun menghabiskan sisa hidupnya. Menurut Sabariah, wahitakoni Prima TV Baisukan Senin 4 November 2019, awalnya memiliki 4 orang anak, tapi 3 orang meninggal dunia karena sakit. Untuk menghidupi dan membesarkan keluarganya, dirinya membantu tetangga dengan upah nang didapat Rp20.000 sampai Rp30.000 sabulannya. Babinian berusia 120 tahun ini pun menyatakan rumahnya tanpa aliran listrik, sehingga bila malam hari hanya menggunakan lampu templok. Sabariah merasa mengaku bersyukur lantaran masih ada orang nang mengulurkan tangannya untuk membantunya di tengah himpitan ekonomi. Sedangkan bantuan dari pemerintah nang didapat berupa beras sejahtera, wan uang tunai serta lainnya. Sabariah mengakui mendapatkan peninjauan wan usulan perbaikan rumah oleh perangkat terkait, namun hingga kini belum ada perbaikan. Sabariah pun berharap adanya orang nang dapat membantu memperbaiki tempat tinggalnya nang bocor wayah musim hujan atau sewaktu-waktu bisa roboh secara keseluruhan. Membaiki sedananya. Ini kalau bahasanya kada dibaiki, iya macam ini. Lalu pikiran nih mabuk kok dada. Ada DP sedikit lagi. Tumatan dahulu kada. Bakal letak belum lagi. Hanya jalan semitir aja sini nah. Ada di rumahnya. Jadi di rumah ini tidak ada listrik lah? Dada. Tumatan dahulu kada listrik. Uang anda kajamnya yang cocok akan laku indah. Sidin kada mau. Kenapa nih? Kada mau dibayari. Uang tuh sakanya sebulan berapa lah aku bayar, aku Ini hakun. kada mau. Aku kada hakun itu aja aku bayar. Aku nggak kada membayar. Masyarakat kada mau dibayari. Jago hati waktu bukan main. Nah, Kalau ada geritik hati, apa harapan pian nih? Minta dibangunkan rumah. minta dibangunkan rumah aja dulu. Sekiranya kami sadar berdiam. Menurut Abdul Manaf, kondisi rumah nang hampir ambruk dan ditempatinya bersama mamanya ini sudah terjadi sekitar 10 tahunan. Bahkan kadada bantuan perbaikan dari manapun. Abdul Manaf pun berharap adanya orang nang peduli akan kondisi rumahnya ini. Yang macam ini apa? Lawas saya sudah 20 tahun. 10 tahun lebih ada? 10 tahun. 10 tahun nang kayak 10 ini, tahun seperti ini? Iya. Tidak ada bantuan perbaikan nggak Pak? Dari... Ada. Nah harapannya apa Pak? Ada. Nggak, kalau pian sendiri harapannya apa, rumah ini dibaiki atau bagaimana Pak? Hendak aja memiliki kalau ada rezeki dan di mana kah, itu aja. Kada ada nang harapan nang apa kada ada. Nah kalau bantuan dari pemerintah Pak? Berharapkah ada bantuan pemerintah untuk bisa rumah ini dibaiki Pak? Bisa. Bisa. Ada bantuan. Ada bantuan, syukur alhamdulillah kalau ada bantuan. Sementara itu Ketua RT 17 Antasan Kecil Timur Dalam Banjarmasin Utara, Nur Hatriani, memadahkan bila ada instansi terkait nang sudah beberapa kali melakukan pendataan, namun kadada tindakan lebih lanjut. Nur Hatriani mengaku kesal lantaran kurangnya perhatian dari pemerintah kota pada warganya nang mengalami kesusahan. Nur Hatriani memaklumi bila keterangan dari instansi terkait bila rumah Nini Sabariah ini kada bisa diperbaiki melalui program bedah rumah, lantaran berada di bantaran sungai nang dianggap adalah kawasan jalur hijau. Namun dirinya pun, ujar Nur Hatriani, masih mempertanyakan sampai batas mana nang dinyatakan jalur hijau tersebut. Sudah sering di efek tuh mau minta bantuan lawan bubuan dinas nih enggak ada. Ada responnya pula. Kadada. Pokoknya tindak lanjutnya kadada, itu yang jadi jengkel. Seolah-olah IT ini minta solusi itu modalnya kada dihiraukan. Kan sekarang ini kan kalau hitungan Pak Lurah baru yang ada yang kabar-kabar kayak ini aja, sini memantau ke lapangan. Jadi perhatian pemerintah sangat kurang belah. Kurang. Kalau saya nih harapannya mau dibangunkan rumah Sidin ini didiriakan lah supaya Sidin ya
Kasihan Pang kalau pernah wayanya hujan tuh nah. Nah, ini kabarnya kan berada di jalur hijau nih, Iya, Bu. Nah, iya. Ibu sebagai ketua RT di sini bagaimana, Bu, pendapatnya? Memang karena terkendala jalur hijau akhirnya tidak bisa dibantu pemerintah. Ya, di situ yang jadi kendalanya. Kemarin tuh kan saya bilang, Buban Dinas, saya ini mau minta kalau bedah rumah kan di sungai ini memang tidak dibolehkan. Cuma intinya tuh saya ini mau mengetahui batasnya jalur hijau nih sungai ini gimana. Ya. Kalau hitungannya batasnya sudah ada, kalau masyarakat warga kami ini ada yang kena, kita mundurkan kayak apa solusinya supaya rapi. Ini mana yang di batasnya, patokannya tidak ada ya, Bu? Tidak. Kan lawan juga kalau jalur hijau itu kan biasanya kapal yang besar kan keluar masuk kan. Nah, ini kan kapal besar nggak ada lagi. Memang sungainya tidak digunakan lagi, Bu? Sungai. Sebab di sana kan ada lagi sudah ditutup. Tanah ini ada suratnya tadi lah. Nggih, surat sini. Di sini kalau zaman belum lahir Pang sudah ada surat.